Halo semuanya, balik lagi bersama Baba dan Sazel. Teman, gimana kabar ya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, malam ini seperti biasa, Baba dan Sazel bakal membacakan satu judul dari buku Azan. Dan malam ini judulnya kita sudah dapat, yaitu Tersenyumlah. Wow, seperti apa ya? Biar tahu dan biar nggak penasaran, simak ya, dengarkan dengan baik. Sajil juga dengarkan dengan baik. Biar Baba bacakan. Oke, mulai ya. Tersenyumlah. Tertawa yang wajar itu laksana balsem bagi kegalauan dan salep bagi kesedihan. Pengaruhnya sangat kuat sekali untuk membuat pengaruhnya sangat kuat sekali untuk membuat jiwa gembira dan hati berbahagia. Bahkan karena itu Abu Darda sempat berkata, sesungguhnya aku akan tertawa untuk membahagiakan hatiku. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sesekali tertawa hingga tampak gerahamnya. Begitulah tertawanya orang-orang yang berakal dan mengerti tentang penyakit jiwa serta pengobatannya. Tertawa merupakan puncak kegembiraan, titik tertinggi keceriaan, dan ujung rasa sukacita. Namun yang demikian itu adalah tertawa yang tidak berlebihan sebagaimana dikatakan dalam pepatah, janganlah engkau banyak tertawa, sebab banyak tertawa itu mematikan hati. Yakni tertawalah sewajarnya, sebagaimana dikatakan juga dalam pepatah yang berbunyi, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Bahkan tertawalah sebagaimana Nabi Sulaiman ketika dia tertawa karena mendengar perkataan seperti itu. Quran Surat An-Naml 19. Janganlah tertawa sinis dan sombong sebagaimana dilakukan orang-orang kafir. Tak kala dia datang kepada mereka dengan membawa mukjizat-mukjizat kami dan serta-merta mereka menertawakannya. Quran Surat Az-Zukhruf Az-Zukhruf 47. Dan salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada penghuni surga adalah tertawa. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Quran Surat Al-Mutaffifin 34. Orang Arab sedang memuji orang yang murah senyum dan selalu tampak ceria. Menurut mereka, perangai yang demikian itu merupakan pertanda kelapangan dada, kedermawanan sifat, kemurahan hati, kewibawaan perangai, dan ketanggapan pikiran. Wajah nan berseri tanda suka memberi, dan tentu bersukacita saat dipinta. Dalam kitab Harim, Zuhair bersyair, kau melihatnya senantiasa gembira saat kau datang, seolah engkau memberinya apa yang engkau minta padanya. Pada dasarnya, Islam sendiri dibangun atas dasar prinsip-prinsip keseimbangan dan kemoderatan, baik dalam hal akidah, ibadah, akhlak, maupun tingkah laku. Maka dari itu, Islam tak mengenal kemuraman yang menakutkan dan tertawa lepas yang tak beraturan. Akan tetapi sebaliknya, Islam senantiasa mengajarkan kesungguhan yang penuh wibawa dan ringan langkah yang terarah. Abu Tamam mengatakan, demi jiwaku yang Bapakku menebusnya untukku, ia laksana pagi yang diharapkan dan bintang yang dinantikan. Canda kadang menjadi serius, namun hidup tambah canda jadi kering kerontang. Muram Durja dan muka musam adalah cermin dari jiwa yang galau, pikiran yang kacau, dan kepala yang rancau. Dan sesudah itu dia bermuka musam dan merenung. Quran Surat Al-Mudathir 22. Wajah mereka cemberut karena sombong, seolah mereka dilempar dengan paksa ke neraka. Tidak seperti kaum yang bila kau jumpai bintang gemintang yang jadi petunjuk bagi pejalan malam. Tidak, sabda Rasulullah, meski engkau hanya menjumpai saudaramu dengan wajah berseri. Dalam Faidul Khatir, Ahmad Amin menjelaskan demikian,
Orang yang mulai tersenyum dalam menjalani hidup ini bukan saja orang yang paling mampu membahagiakan diri sendiri, tetapi juga orang yang paling mampu berbuat, orang yang paling sanggup memikul tanggung jawab, orang yang paling tangguh menghadapi kesulitan dan memecahkan persoalan, serta orang yang paling dapat menciptakan hal-hal bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Andai saja saya disuruh memilih antara harta yang banyak atau kedudukan yang tinggi, dengan jiwa yang tentram, damai, dan selalu tersenyum, pastilah aku memilih yang kedua. Sebab, apa artinya harta yang banyak bila wajah selalu cemberut? Apa artinya kedudukan bila jiwa selalu cemas? Apa artinya semua yang ada di dunia ini bila perasaan selalu sedih setiap orang yang usai mengantar jenazah kekasihnya? Apa artinya kecantikan seorang istri jika selalu cemburu dan hanya membuat rumah tangga menjadi neraka saja? Tentu saja seorang istri yang tidak terlalu cantik akan 1000 kali lebih baik jika dapat menjadikan rumah tangga senantiasa laksana surga yang menyejukkan setiap saat. Senyuman tak akan ada harganya bila tak terbit dari hati yang tulus dan tabiat dasar seorang manusia. Setiap bunga tersenyum, hutan tersenyum, sungai dan laut juga tersenyum. Langit, bintang gemintang dan burung-burung semuanya tersenyum. Dan manusia sesuai watak dasarnya adalah makhluk yang suka tersenyum. Itu bila dalam dirinya tidak bercolok penyakit tamak, jahat, dan egoisme yang selalu membuat rona wajah tampak selalu kusut dan cemberut. Adapun bila ketiga hal itu meliputi seseorang, niscaya ia akan menjelma sebagai manusia yang selalu mengingkari keindahan alam semesta. Artinya, orang yang selalu bermuram durja dan pekat jiwanya tak akan pernah melihat keindahan dunia ini sedikit pun. Ia juga tak akan mampu melihat hakikat atau kebenaran dikarenakan kekotoran hatinya. Apapun, setiap manusia akan melihat dunia ini melalui perbuatan, pikiran, dan dorongan hidupnya. Yakni bila amal perbuatannya baik, pikirannya bersih, dan motivasi hidupnya suci, maka kacamata yang akan ia gunakan untuk melihat dunia ini pun akan bersih. Dan karena itu, ia akan melihat dunia ini tampak sangat indah mempesona. Namun, bila tidak demikian, maka kacamata yang akan ia gunakan melihat dunia ini adalah kacamata gelap yang membuat segala sesuatu di dunia ini tampak serba hitam dan pekat. Ada jiwa-jiwa yang dapat membuat setiap hal terasa berat dan sengsara. Tapi ada pula jiwa-jiwa yang mampu membuat setiap hal menjadi sumber kebahagiaan. Konon, ada seorang wanita yang rumahnya selalu melihat segala sesuatu salah di matanya. Akibatnya, sepanjang hari ia merasa dalam gelap gulita hanya karena sebuah piring pecah, makanan keasinan karena terlalu banyak garam, atau kakinya menginjak sobekan kertas di dalam kamar. Ia sontak berteriak dan memakai siapa dan apa saja yang ada di rumahnya. Hal seperti ini sangat berbahaya sebagaimana percikan api yang setiap saat siap melahap apa saja yang ada di depannya. Ada pula seorang laki-laki yang acap kali membuat hidupnya dan orang-orang di sekelilingnya terasa berat dan sengsara hanya karena dirinya salah dalam memahami atau mengartikan maksud perkataan orang lain, perkara atau kesalahan sepele yang terjadi pada dirinya, keuntungan kecil yang tak berhasil diraihnya, atau dikarenakan oleh sebuah keuntungan yang tidak sesuai dengan harapannya. Begitulah ia memandang dunia ini. Semua terasa gelap. Ironisnya, ia pun akan membuat semua itu terasa gelap pula oleh orang lain di sekitarnya. Dan orang-orang seperti ini sangat mudah mendramatisir suatu keburukan. Sebuah biji
Sebuah biji kesalahan ia besar-besarkan hingga tampak sebesar kubah, dan setangkai benih kesulitan dapat terasa seperti sebatang pohon kesengsaraan. Maka dari itu, mereka pun tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kebaikan. Mereka tidak pernah puas memiliki mereka tidak pernah puas dan senang dengan sebanyak apapun pemberian yang pernah ia terima. Hidup ini adalah seni bagaimana membuat sesuatu, dan seni harus dipelajari serta ditekuni. Maka sangatlah baik bila manusia berusaha keras dan penuh kesungguhan mau belajar tentang bagaimana menghasilkan bunga-bunga, semerbak harum wangian, dan kecintaan dalam hidupnya. Itu lebih baik daripada ia terus menguras tenaga dan waktunya hanya untuk menimbun harta di saku atau gudangnya. Apalah arti hidup ini bila hanya habis untuk mengumpulkan harta benda dan tak dimanfaatkan sedikit pun untuk meningkatkan kualitas kasih sayang, cinta, keindahan dalam hidup ini. Banyak orang yang tidak mampu melihat indahnya kehidupan ini. Mereka hanya membuka matanya untuk dirham dan dinar semata. Maka meskipun berjalan melewati sebuah taman yang rindang, bunga-bunga cantik mempesona, air jernih yang memancar deras, burung-burung berkicau riang, mereka sama sekali tidak tertarik dengan semua itu. Di mata dan pikirannya hanya ada uang. Berapa banyak yang masuk dan keluar hari itu saja. Padahal kalau dipikir lebih dalam, sebenarnya ia harus membuat uang itu menjadi sarana yang baik untuk membangun sebuah kehidupan yang bahagia. Tapi sayang, mereka justru membalikkan semuanya. Mereka menjual kebahagiaan hidup hanya demi mendapatkan uang dan bukan bagaimana membeli kebahagiaan hidup dengan uang. Struktur mata kita telah diciptakan sedemikian rupa dan unik agar kita dapat melihat keindahan. Namun kenyataan kita acap kali membiasakan hanya untuk melihat uang dan uang. Wah, dimakan saja. Basah dong. Udah, jangan. Jangan sayang. Bu. Tidak ada yang membuat jiwa dan wajah menjadi demikian muram selain keputusasaan. Maka jika Anda menginginkan senyuman, tersenyumlah terlebih dahulu dan perangilah keputusasaan. Percayalah, kesempatan itu selalu terbuka. Suksesan selalu membuka pintu untuk Anda dan untuk siapa saja. Karena itu, biasakan pikiran Anda agar selalu menatap harapan dan kebaikan di masa yang akan datang. Jika Anda meyakini diri Anda diciptakan hanya untuk meraih hal-hal yang kecil, maka Anda pun hanya akan mendapatkan yang kecil-kecil saja dalam hidup ini. Tapi sebaliknya, bila Anda yakin bahwa diri Anda diciptakan untuk menggapai hal-hal yang besar, niscaya Anda akan memiliki semangat dan tekad yang besar yang akan mampu menghancurkan semua aral dan hambatan. Dengan semangat itu pula, Anda akan dapat menebus setiap tembok penghalang dan memasuki lapangan kehidupan yang sangat luas untuk satu tujuan yang mulia. Ini dapat kita saksikan dalam banyak kenyataan hidup. Barang siapa ikut lomba lari 100 meter misalnya, ia akan merasa capek tak kala telah menyelesaikannya. Lain halnya dengan seorang peserta lomba lari 400 meter, ia belum merasa capek tak kala sudah menempuh jarak 100 atau 200 meter. Begitu adanya, jiwa hanya akan memberikan kadar semangat sesuai dengan kadar atau tingkat sesuatu yang akan dicapai seseorang. Maka pikirkan setiap tujuan Anda dan jangan lupa hendaklah tujuan Anda itu selalu yang tinggi dan sulit dicapai. Jangan pernah putus asa selama masih dalam Jangan pernah putus asa selama masih dapat mengayunkan kaki untuk menempuh langkah baru setiap harinya. Sebab rasa putus asa, patah semangat, selalu berpandangan negatif terhadap segala sesuatu. Suka mencari-cari aib dan kesalahan orang lain,
dan besar mulut hanya akan menghambat langkah, menciptakan kemuraman, dan menempatkan jiwa di dalam sebuah penjara yang pengap. Penerimaan seseorang terhadap suatu hal tidaklah sama dengan penerimaannya terhadap seseorang pendidik yang telah berjasa mengembangkan dan mengarahkan bakat alaminya, meluaskan cakrawala pemikirannya, menanamkan kebiasaan ramah dan murah hati dalam dirinya, mengajarkan kepadanya bahwa sebaik-baik tujuan hidup adalah berusaha menjadi sumber kebaikan bagi masyarakatnya sesuai dengan kemampuannya, mengarahkannya agar senantiasa menjadi matahari yang memancarkan cahaya kasih sayang dan kebaikan, dan yang telah menuntunnya agar memiliki hati yang penuh dengan empati, kasih sayang, rasa perikemanusiaan, serta merasa senang berbuat baik kepada siapa saja yang berhubungan dengannya. Setiap kali melihat kesulitan, jiwa seseorang yang murah senyum justru akan menikmati kesulitan itu dengan memacu diri untuk mengalahkannya. Begitu ia memperlakukan suatu kesulitan, melihatnya lalu tersenyum, mensiasatinya lalu tersenyum, dan berusaha mengalahkannya lalu tersenyum. Berbeda dengan jiwa manusia yang selalu risau, setiap kali menjumpai kesulitan, ia ingin segera meninggalkannya dan melihatnya sebagai sesuatu yang amat sangat besar dan memberatkan dirinya. Dan itulah yang acap kali menyebabkan semangat seorang menurun dan asanya berkurang. Bahkan tak jarang orang seperti ini berdalih dengan kata-kata seandainya, kalau saja, dan seharusnya. Orang seperti ini sangatlah nista. Bukan zaman yang mengutuknya, tapi dirinya dan pendidikan yang telah membesarkannya. Bagaimana tidak, ia menginginkan keberhasilan dalam menjalani kehidupan ini, tapi tanpa mau membayar ongkosnya. Orang seperti ini ibarat seseorang yang hendak berjalan tetapi selalu dibayangi oleh seekor singa yang siap menerkam dirinya dari belakang. Akibatnya, ia hanya menunggu langit menurunkan emasnya atau bumi mengeluarkan kandungan harta karunnya. Kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini merupakan perkara yang nisbi, yakni segala sesuatu akan terasa sulit bagi jiwa yang kardil, tapi bagi jiwa yang besar tidak ada istilah kesulitan besar. Jiwa yang besar akan semakin besar karena mampu mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Sementara jiwa yang kecil akan semakin sakit karena selalu menghindar dari kesulitan itu. Kesulitan itu ibarat anjing yang siap menggigit. Ia akan menggonggong dan mengejar Anda bila Anda tampak ketakutan saat melihatnya. Sebaliknya, ia akan membiarkan Anda berlalu di hadapannya dengan tenang bila Anda tak menghiraukannya atau Anda berani memelototinya. Penyakit yang paling mematikan jiwa adalah rasa rendah diri. Penyakit ini dapat menghilangkan rasa percaya diri dan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya sendiri. Maka dari itu, meski berani melakukan suatu pekerjaan, ia tak akan pernah yakin dengan kemampuan dan keberhasilan dirinya. Ia juga melakukannya dengan tanpa perhitungan yang matang, dan akhirnya gagal. Percaya diri adalah sebuah karunia yang sangat besar. Ia merupakan tiang penyangga keberhasilan dalam kehidupan ini. Adalah sangat berbeda antara percaya diri dengan terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri merupakan perilaku negatif yang senantiasa membuat jiwa bergantung pada khayalan dan kesombongan semu. Sedangkan percaya diri merupakan hal positif yang akan mendorong setiap jiwa untuk bergantung pada kemampuannya sendiri dalam memikul suatu tanggung jawab. Dan karena itu, ia akan terdorong untuk senantiasa mengembangkan kemampuannya dan mempersiapkan diri dengan matang dalam menghadapi segala sesuatu. Elia Abu Madhi berkata, orang berkata, langit selalu berduka dan mendung. Tapi aku berkata, tersenyumlah, cukuplah duka cita di langit sana. Orang berkata, masa muda telah berlalu dariku. Tapi aku berkata, tersenyumlah, bersedih, menyesali masa muda, tak akan pernah mengembalikannya. Orang berkata, langitku yang ada di dalam jiwa telah membuatku merana dan berduka.
Janji-janji telah mengkhianatiku ketika kalbu telah menguasainya. Bagaimana mungkin jiwaku sanggup mengembangkan senyum manisnya? Maka aku pun berkata, tersenyumlah dan berdendanglah. Kalau kau membandingkan semua umurmu, kalau kau membandingkan semua umurmu kan habis untuk merasakan sakitnya. Orang berkata, perdagangan selalu penuh intrik dan penipuan. Ia laksana musafir yang akan mati karena terserang rasa haus. Tapi aku berkata, tetaplah tersenyum, karena engkau akan mendapatkan penangkal dahagamu. Cukuplah engkau tersenyum, karena mungkin hausmu akan sembuh dengan sendirinya. Maka mengapa kau harus bersedih dengan dosa dan kesusahan orang lain? Apalagi sampai engkau seolah-olah yang melakukan dosa dan kesalahan itu. Orang berkata, sekian hari raya telah tampak tanda-tandanya, seakan memerintahkanku membeli pakaian dan boneka-boneka. Sedangkan aku punya kewajiban bagi teman-teman dan saudara, namun telapak tanganku tak memegang, walau hanya 1 dirham adanya. Kukatakan, tersenyumlah, cukuplah bagi dirimu karena ada masih hidup. Dan engkau tidak kehilangan saudara-saudara dan kerabat yang kau cintai. Orang berkata, malah memberiku minuman. Alqamah tersenyumlah. Walaupun kau makan buah alqamah, mungkin saja orang lain yang melihatmu berdendang akan membuang semua kesedihan. Berdendanglah, apa kau kira dengan cemberut akan memperoleh dirham? Atau kau merugi karena menampakkan wajah berseri? Saudaraku, tak membahayakan bibirmu jika engkau mencium juga, tak membahayakan jika wajahmu tampak indah berseri. Tertawalah sebab meteor-meteor langit juga tertawa, mendung tertawa. Karenanya kami mencintai bintang-bintang. Orang berkata, wajah berseri tak membuat dunia bahagia. Yang datang ke dunia dan pergi dengan gumpalan amarah. Kukatakan, tersenyumlah selama antara kau dan kematian ada jarak sejengkal. Setelah itu engkau tidak akan pernah tersenyum. Sungguh kita sangat butuh pada senyuman. Wajah yang selalu berseri, hati yang lapang, akhlak yang menawan, jiwa yang lembut, dan pembawaan yang tidak kasar. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian berendah hati, hingga tidak ada seorang di antaramu yang berlaku jahat pada yang lain, dan tidak ada salah seorang di antaramu yang membanggakan diri atas yang lain. Al-Hadis. Demikianlah teman-teman, cukup panjang juga ya ternyata penyebaran dari judul tersenyumlah. Masya Allah, saja sudah bobo ya, lumayan panjang ya. Semoga kita bisa pahamin, semoga bisa menjadi uh, apa ya, menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita aplikasikan dan bisa menjadi bekal di kehidupan kita dari pesan-pesan yang tadi tersampaikan dalam buku. Ya, tersenyumlah. Apalagi di kalimat terakhir tuh, tersenyumlah walau apa ya, meskipun ada sejengkali jarak kita dan kematian, tersenyumlah karena setelah sejengkali itu kita nggak bakal bisa tersenyum. Masya Allah. Oke, baiklah teman-teman, cukup ya untuk video hari ini. Saja mau istirahat dulu karena hari ini saja aktivitasnya. Aktif sekali saja hari ini 6 bulan loh. Wah, banyak. Alhamdulillah saja tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan baik, tumbuh dengan ceria. Semoga semuanya juga seperti itu, kita bisa dapat tumbuh baik dan berkembang dengan baik dan selalu menjadi lebih baik setiap harinya. Amin. Kita usahakan ya. Sekian dari Bapak dan saja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.